Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas tentang Jet Dynasty episode 11 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 27 September 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 11 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 10 sebelumnya, kita diperlihatkan kelompok Xiaopan yang dikepung oleh kelompok iblis Aula Pemurnian Darah, yang mana kedatangan kelompok Xiaopan ini terkesan berani di gua ini, sehingga hal ini membuat kelompok iblis itu murka, yang pada dasarnya mengembalikan lagi jiwa psikopat mereka yang telah hilang sekian lama, dan mereka berencana menghabisi kelompok Xiaopan di gua ini. Maka dari itu, dengan perintah bos Nian dan kipas 1 juta milik Lin Feng, baku hantam berjamaah pun dimulai. Hamparan debu yang disebabkan oleh kipas Lin Feng membuat jarak pandang Xiaopan CS sedikit terganggu. Bahkan Xiaopan tampak bingung dengan keberadaan dan serangan-serangan yang diluncurkan Yogo, sehingga mau tidak mau, ia harus menggunakan instingnya yang pada akhirnya itu membuahkan hasil untuk menahan serangan atau bahkan menyerang Yogo. Namun demikian, dengan bantuan yang tiba-tiba dari bos Nian, Yogo berhasil selamat dari serangan brutal Xiaopan, sehingga hal ini menguntungkannya serta memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Xiaopan. Namun untungnya, dengan kedatangan tiba-tiba dari Sueki, Xiaopan berhasil selamat dari maut, yang mana hal ini membuat bos Nian marah besar, sehingga dengan aura badasnya, ia langsung menyerang Sueki. Dan pada saat baku hantam itulah, hal tidak diinginkan terjadi, yang mana cambuk Memau tiba-tiba melilit Sueki, sehingga Xiaopan yang melihat ini bergegas menolongnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah melihat Sueki dalam ancaman, Xiaopan bergegas ke arah Sueki, dan dengan tongkatnya, ia tanpa ragu menyerang Memau, sehingga Memau yang melihat ini hanya tersenyum santuy dan mengayunkan cambuknya sembari menjadikan Sueki tameng di depannya. Ini menyebabkan Xiaopan sedikit terkejut, sehingga ia segera menghentikan tongkatnya yang sedikit lagi mengenai wajah Sueki. Dan tak berselang lama saat Xiaopan menghentikan serangannya, 2 serangan datang dari belakangnya sehingga menyebabkannya segera menghindar. Yang mana saat ia menoleh ke belakang untuk melihat, ia menemukan Yogo dan Xiaozhou bergegas menyerangnya. Dan pada saat bersamaan, bos Nian juga berusaha untuk mengambil tongkat di tangannya. Sontak ini membuat Xiaopan merasa suram, dan mau tidak mau, ia harus melawan ketiga iblis laknat ini untuk menyelamatkan Sueki dari jeratan Memau. Tidak lama, saat ia terus melawan ketiga iblis ini, suara kesakitan Sueki perlahan terdengar di telinganya, sehingga ia merasa Sueki tampaknya tersiksa oleh cambuk yang dililitkan Memau ke tubuhnya. Hal ini langsung mengejutkannya, dan dalam kemarahannya, ia tidak banyak berpikir ketika gas hitam bangkit dari tongkatnya dan segera melesat ke arah Memau. Melihat tongkat api Xiaopan yang melesat ke arahnya, Memau sama sekali tidak menyangka, jadi ia tidak siap, sehingga ia memutuskan untuk segera naik ke langit untuk kabur. Dan pada saat yang sama, bantuan serangan dari bos Nian CS juga perlahan muncul saat menghantam tubuh Xiaopan secara brutal. Setelah terkena serangan brutal dari bos Nian CS, mata Xiaopan menghitam dan tampaknya hampir pingsan saat rasa sakit yang tajam terasa di sekujur tubuhnya, yang mana pada akhirnya ia jatuh ke depan dan memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Sueki sedikit terkejut dan ia tiba-tiba merasakan cambuk Memau perlahan kendur saat ia merasa Memau tampaknya hilang fokus setelah melihat kondisi suram Xiaopan, sehingga ia lupa dengan mekanik cambuknya. Hal ini tidak disia-siakan Sueki saat ia menggerakkan tangannya dan membentuk tanda anggrek, sehingga pada saat bersamaan, pedang tiannya otomatis keluar dari sarungnya dan menerbangkan cahaya biru di langit saat memperbesar cambuk Memau. Melihat kekuatan mengerikan dari pedang tiannya Sueki, Memau sedikit terkena mental saat ia segera mengambil kembali cambuknya. Dan pada saat yang sama, Sueki akhirnya terbebas saat tubuhnya yang masih lelah perlahan naik di udara dan menangkap Xiaopan. Namun demikian, saat ia baru saja perlahan menarik napas dan menyelamatkan Xiaopan, bos Nian beserta semua anggotanya sudah muncul di depannya. Ini menyebabkannya merasa marah saat cahaya biru di pedangnya membesar dan terbang di depannya untuk melindunginya. Dan pada saat bersamaan, kekuatan mengerikan dari pedangnya segera muncul seperti saat melawan Xiaopan waktu itu. Melihat ini, bos Nian CS berteriak keras saat mereka mengutuk kekuatan mengerikan dari pedang Sueki yang berniat menghancurkan gua ini.
Namun pada saat mereka terus berteriak, ledakan mengerikan terdengar di gua ini saat semua orang merasakan tanah bergetar hebat dan tampaknya retak. Bahkan kekuatan mengerikan dari pedang Sueki ini membuat batu-batu besar di gua ini berpindah tempat, yang mana setelah ledakan ini, Xiao Pances tampaknya terpental ke segala arah. Namun tidak dengan Sueki yang tangannya perlahan mengendur saat ia tiba-tiba merasakan kegundahan di hatinya. Ia berdiri di udara dan pada saat ini, kejadian dari masa lalu perlahan muncul kembali di benaknya. Dan setelah dejavu masa lalu ini, sebuah batu besar jatuh di atasnya sehingga hal ini membangunkannya saat ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengubah arah batu besar itu serta menghindarinya dan perlahan terbang menuju Xiao Pan. Setelah menghindari beberapa batu yang jatuh ini, Sueki akhirnya mencapai Xiao Pan saat ia menangkap tangannya serta menariknya mundur. Dan pada saat ini, ia sepertinya merasakan Yosua Xiao Pan telah hilang. Meskipun demikian, saat Sueki merasakan Yosua Xiao Pan telah menghilang, Xiao Pan tampaknya masih bernapas saat ia melihat Sueki yang datang menyelamatkannya. Ia tampaknya merasakan kegembiraan melihat Sueki saat ia tiba-tiba menemukan Sueki dan dirinya sudah melewati batu bertuliskan jurang yang ditinggalkan, sehingga pada akhirnya mereka pelan jatuh ke jurang ini dan tidak sadarkan diri. Setelah jatuh ke dalam jurang ini dengan kondisi tak sadarkan diri, Xiao Pan merasa tubuhnya merinding sehingga ia tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Namun beberapa saat ketika tubuhnya dalam keadaan lelah seperti ini, ia pelan-pelan mendapatkan kembali kesadarannya saat ia pelan membuka matanya dengan susah payah. Setelah kembali sadar, cahaya muncul sesaat di mata Xiao Pan saat ia melihat Sueki di sampingnya. Api juga tiba-tiba bangkit dan cahaya hijau dari tongkatnya tertahan di depan, sehingga hal ini membuatnya bangkit dan terkejut saat ia merasakan aura semangat bawah, yang mana akhirnya terungkap bahwa tempat ini menyimpan banyak aura semangat bawah yang merupakan suatu jiwa-jiwa atau roh-roh yang telah lama hilang dari tubuhnya. Saat melihat aura semangat bawah ini, Xiao Pan tampaknya mendengar panggilan dikeluarkan jauh dari dalam kegelapan yang sepertinya dari sebuah cahaya. Setelah lama mendengar panggilan ini, gemas samar perlahan keluar sehingga hal ini membuat Xiao Pan bisa merasakan sehingga jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Dan pada saat ia masih menahan napas, ia melihat cahaya misterius muncul di kegelapan yang ternyata itu adalah aura semangat bawah. Saat mengangkat kepalanya, Xiao Pan bisa melihat aura semangat bawah di setiap sisinya. Bahkan tak terhitung aura semangat bawah yang terbangun dari tidur panjangnya saat mereka merasakan kemunculan kehangatan manusia pertama sejak ratusan tahun. Xiao Pan merinding saat ia merasakan banyaknya aura semangat bawah ini yang memburu dirinya. Tapi untungnya, setelah kejutan berlalu, ia menemukan bahwa aura semangat bawah ini tampaknya takut pada tongkatnya yang berada di depannya, sehingga mereka tidak berani untuk mendekatinya. Oleh sebab itu, ia cepat-cepat menarik Sueki lebih dekat kepadanya. Xiao Pan dan Sueki tampaknya berada di tepi air dan Xiao Pan yang mengetahui ini dengan susah payah bangkit saat dia berencana untuk tidak tinggal di tempat ini. Oleh sebab itu, dengan kepala pusing serta tubuh pegal linu, ia pelan berdiri tegak dan pada saat itu juga cahaya misterius dari gelomboran aura semangat bawah menjadi semakin cerah. Ini langsung mengejutkan Xiao Pan saat dia segera fokus sebelum tongkatnya memancarkan cahaya dan menahan aura semangat bawah itu, sehingga hal ini dimanfaatkannya untuk mengangkat Sueki ke daratan dengan susah payah. Dan pada akhirnya, mereka tiba di tanah yang keras dengan Xiao yang duduk di tanah sembari terengah-engah. Setelah duduk di tanah, Xiao Pan perlahan menarik napas dalam-dalam sembari menatap aura semangat bawah yang berkeliaran di sekitarnya. Namun tidak lama, saat ia baru saja merilekskan tubuhnya, suara adu Sueki tiba-tiba terdengar saat ia perlahan terbangun dan membuka matanya, sehingga Xiao Pan yang melihat ini merasa girang dan menanyakan kepada Sueki tentang kondisinya. Meskipun demikian, pertanyaan Xiao Pan ini tidak segera dijawab Sueki karena ia tampak sedikit bingung. Tapi tidak lama, ia dengan cepat kembali normal dari kebingungannya saat ia terkejut melihat sekitarnya sebelum ia spontan meneriakkan aura semangat bawah. Melihat ini, Xiao Pan pelan mengangguk sambil menghiburnya saat dia memberitahu Sueki untuk tidak perlu takut karena aura semangat bawah ini sudah dijinakkan tongkatnya. Dengar ini, Sueki sedikit terkejut dan ia memang melihat aura semangat bawah itu takut dengan tongkat Xiao Pan, sehingga pada saat ini ia menanyakan kepada Xiao Pan tentang kekuatannya yang tiba-tiba menjadi kuat. Sontak Xiao Pan yang mendengar pertanyaan Sueki ini tersipu malu saat dia memberitahu Sueki bahwa kekuatannya ini berasal dari tongkat apinya yang sering digunakannya untuk memasak sewaktu di perguruan. Mendengar ini, Sueki tampak bingung saat dia tidak bisa berkata-kata dan melihat tongkat hitam jelek Xiao Pan. Dan setelah beberapa saat, ia menanyakan kepada Xiao Pan ada di mana mereka saat ini. Xiao Pan pun merasa bingung dan pelan teringat sesuatu saat dia menjawab sambil menuju tepi air bahwa ia tidak tahu menahu tentang tempat ini karena pada saat terbangun ia sudah terkapar di atas air.
Melihat ini, Sueki langsung memandang ke arah yang ditunjuk Siopan saat ia perlahan mengucapkan terima kasih kepada Siopan karena telah membawanya keluar dari atas air itu. Dan tidak lama, ia menanyakan kepada Siopan tentang kondisinya setelah baku hantam dengan para iblis sebelumnya, serta bisakah ia terbang saat ini. Mendengar ini, Siopan biasa aja dan saat ini ia merasa tubuhnya masih sehat walafiat, sehingga Sueki yang melihat ini perlahan mengangguk. Ia kemudian menatap Siopan saat ia memberitahunya untuk dengan cepat keluar dari tempat ini, karena cepat atau lambat, jika mereka tidak segera meninggalkan tempat ini, kemungkinan mereka akan wassalam. Mendengar saran dari Sueki, Siopan perlahan mengangguk setuju, dan tidak lama, mereka berdua akhirnya bangkit dari tanah. Yang mana saat mereka perlahan bangkit dari tanah, Siopan memanggil tongkatnya kembali ke tangannya, serta Sueki memanggil kembali pedangnya saat mereka perlahan naik di atasnya. Dan setelah mereka masing-masing naik di senjata mereka, Sueki termenung sejenak saat ia menunjuk ke arah yang berlawanan dari air. Dan segera, mereka berdua bergegas pergi ke arah itu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Z Dynasty episode 11 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.